Jumlah investor saham di pasar modal Indonesia terus meningkat di penghujung tahun 2024 ini. Jumlahnya meningkat lebih dari 2 juta investor baru atau 16,81% dibandingkan dengan akhir tahun 2023 yang hanya berjumlah 12,17 juta investor. Mayoritas investor didominasi Gen Z, One Millennial, serta investor muda berusia di bawah 30 tahun. Jumlah investor saham di pasar modal Indonesia terus meningkat di penghujung tahun 2024 ini. Jumlahnya meningkat lebih dari 2 juta investor baru atau 16,81% dibandingkan dengan akhir tahun 2023 yang hanya berjumlah 12,17 juta investor. Mayoritas investor didominasi Gen Z, One Millennial, serta investor muda berusia di bawah 30 tahun. Sebagaimana diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan BEI Kalimantan Selatan, Yuniar, dalam kegiatan update perkembangan pasar modal di Kalimantan Selatan, One Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia di Space Ground Banjarmasin, Kamarian, Senin, 4 November 2024. Jumlah investor pasar modal di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan cukup bagus sebesar 10.548 single investor identification atau tumbuh 6,57% dibandingkan akhir tahun lalu. Sedangkan jumlah investor pasar modal di Kalimantan Selatan mencapai 170.863 single investor identification sesuai data selawas Januari sampai September 2024. Menurut Yuniar, pencapaian ini lepas dari berbagai sosialisasi One Edukasi serta literasi kepada warga. Sepanjang tahun 2024 telah melakukan sosialisasi One Edukasi tentang pasar modal sebanyak 538 kegiatan dengan melibatkan sekitar 54.830 peserta. Terkait dengan pasar modal syariah, Kepala Kantor Perwakilan BEI Kalimantan Selatan, Yuniar Waitakoni Prima TV memandahkan pasar modal syariah penting dalam memberikan alternatif berinvestasi. Dalam situasi pilkada nang kayawih ini, ujar Yuniar, warga pun harus benar-benar bisa memilih sektor nang berpengaruh dalam pergerakan saham. Pilkada Indonesia kita tuh kalau melihat perkembangan tentang pasar modal, teman-teman pengaruhnya apa terhadap apalagi politik kita sekarang, kita tuh harus lihat kira-kira nih sektor apa nih yang akan berpengaruh. Yang kalau kita bisa lihat mungkin sektor logistik nih, karena kan pengadaan kebutuhan untuk pemilu itu cukup besar. Sektor telekomunikasi potensi akan ada dampaknya, tapi apakah itu akan signifikan ke masing-masing perusahaan, kita perlu cek lagi. Makanya kalau dalam investasi di pasar saham ini, kita bisa lihat secara makro, secara keseluruhannya, tapi kita juga lihat lagi nih dampaknya itu signifikan nggak ke masing-masing perusahaan. Teman-teman tadi kan lihat kan kasus Fintech, ada beberapa bank yang memberikan pinjaman, ternyata di banknya tersebut itu tidak berpengaruh karena masing-masing bank mungkin punya cadangan sendiri untuk menganulir atau mengkalkulasi kerugiannya seperti itu. Kepala Unit Pengembangan Produk Syariah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Kalimantan Selatan, Yunan Akbar memadahkan pasar modal syariah menjadi pilihan warga untuk berinvestasi. Bahkan trennya terus meningkat, Wan bertumbuh positif saban tahunnya. Pengetahuan atau literasi terkait dengan pasar modal syariah ya itu masih kurang gitu ya. Stigma bahwa tadi disampaikan bahwa pasar modal atau jual beli saham itu judi itu masih ada ya. Jadi yang pertama kali kita harus kerjakan adalah meningkatkan literasi dulu ya. Jangan sampai kemudian juga orang tidak mengerti pasar modal tapi kemudian masuk ke pasar modal ujung-ujungnya tadi tuh kayak tadi ya marah-marah atau apa gitu, seakan-akan yang menyalahkan sistem gitu. Padahal sebenarnya ketika akan kita masuk ke dalam dunia investasi, maka pelajari dulu, pahami dulu, baru kemudian melakukan aksi. Jangan kemudian tidak tahu apa-apa kemudian melakukan aksi. Jadi akhirnya efeknya seperti itu. Nah, untuk ke depan sebenarnya sekarang kebanyakan itu basisnya cuma ada di kampus, gitu ya. Harusnya literasi ini bisa menjangkau ke semua orang, gitu ya. Jadi semua lapisan. Ya, harapannya ke depan mudah-mudahan literasi terkait pasar modal syariah itu tidak hanya di kampus saja, tapi juga ke masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan.